Atas nama Ibu Rita, Ya, boleh dipersilakan masuk Ibu. Baik, Ibu bisa langsung duduk terlebih dahulu. perkenalkan, saya Suster Zahira. Saya bekerja pada shift pagi ini dari jam 7 sampai 11 siang nanti. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya Ibu? Umurnya juga berapa? Nama saya Rita, umur saya 38 tahun, Sus. Baik, dengan Ibu Rita dengan umur 38 tahun ya, Ibu? Iya, betul. Baik, Ibu sejak kapan Ibu sudah datang dari kapan? Tadi saya nunggu udah sekitar 30 menit. 30 menit ya Ibu. Ada alasan apa ya Ibu datang ke rumah sakit? Saya tuh mau cek payudara saya, soalnya akhir-akhir ini tuh sering terasa sakit gitu, Sus. Sakit. Kalau itu apa yang Ibu khawatirkan? Saya tuh takutnya terkena kanker payudara, Sus. Apakah dari keluarga Ibu ada riwayat yang kena kanker payudara? Ada, Sus. Almarhum kakak saya yang terkena. Mungkin untuk saat ini kita deteksi dini dulu ya Ibu, untuk mendapatkan pengetahuan lebih jelas apakah Ibu kena kanker payudara atau tidak. Boleh, Sus, tapi itu gimana ya caranya? Nanti saya instruksikan dulu Ibu bisa mengikuti gerakan saya aja. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik, saya siap-siap dulu ya Ibu. Iya. Baik Ibu, bisa berdiri di hadapan saya Ibu? Boleh. Maaf Ibu, saya buka ya Ibu bajunya. Iya. Ibu bisa berdiri tegak aja. Saya cermati dulu ya Ibu. Baik Ibu, untuk tahap kedua bisa letakkan tangannya di ujung, kemudian tepuk ke depan. Dari hasilnya tadi saya cermati, untuk ukurannya tidak ada perbedaannya, namun ketika diraba terasa terdapat benjolan Ibu di bagian ketiaknya. Gitu ya, Sus. Jadi saya ini sakit apa sih, Sus, sebenarnya? Untuk memastikannya saya perlu konsultasikan dulu ya Ibu ke dokter. Nanti dokternya biasanya datang jam 1 siang, jadi Ibu bisa tunggu dulu aja di sini sampai jam 1 nanti. Ibu sekarang bisa istirahat dulu. Ibu juga bisa mungkin menghubungi keluarganya untuk menemani Ibu di sini. Saya kembali ke nurse station dulu ya Ibu. Kalau ada apa-apa bisa memanggil saya di sana. Iya, Sus. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Di sini kami akan memaparkan berbagai hal menarik mengenai kanker payudara. Maka dari itu, yuk simak video berikut ini. Fenomena kanker payudara di Indonesia. Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kasus terbanyak kanker di Indonesia. Kanker payudara juga menjadi salah satu penyumbang kematian terbanyak akibat kanker. Menurut data di Globocan pada tahun 2020, jumlah kasus baru mengenai kanker payudara mencapai sekitar 68.858 kasus atau bertambah sebanyak 16,6% dari total kasus, yaitu 396.914 kasus terbaru di Indonesia. Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker payudara bisa mulai bertumbuh mulai dari kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, maupun jaringan ikat pada payudara. Jenis-jenis kanker payudara terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu karsinoma in situ. Karsinoma in situ artinya kanker masih dalam keadaan dini, di mana kankernya belum menyebar keluar dari tempat asalnya. Yang kedua ada karsinoma duktal. Karsinoma duktal ini karsinoma berasal dari sel-sel yang melapisi saluran yang menuju ke arah puting. Lalu ketiga ada karsinoma medular dan karsinoma tubular. Kanker ini berasal dari kelenjar susu pada payudara. Selanjutnya ada karsinoma lobuler. Karsinoma ini mulai bertumbuh pada kelenjar susu, biasanya dialami oleh wanita yang sudah menopause. Dan yang terakhir ada kanker invasif, di mana kankernya sudah mulai menyebar dan merusak sel-sel jaringan lainnya. Bisa kita lokalisir terbatas di payudara saja atau bersifat metatastik, yaitu menyebar ke seluruh jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya ada tanda dan gejala pada penyakit kanker payudara. Yang pertama yaitu terdapat benjolan pada bagian payudara. Kedua, terdapat benjolan kecil yang keras pada bagian payudara.
dan akan bisa membengkak. Kemudian pada awalnya itu tidak terasa sakit. Selanjutnya bentuk puting masuk ke dalam atau nipple retraction, dan juga puting mengeluarkan cairan atau darah. Kemudian tanda dan gejalanya yaitu perubahan bentuk dan ukuran payudara yang dikarenakan pembengkakan yang menyebabkan rasa panas, sakit atau nyeri, dan juga sangat gatal di area puting. Selanjutnya perubahan pada kulit payudara, diantaranya warna kulit, berkerut, dan iritasi seperti kulit jeruk. Untuk tahapan-tahapannya, kanker payudara terbagi menjadi empat tahapan. Yang pertama, tahap pertama yaitu stadium pertama, yaitu stadium dini. Yang kedua ada stadium kedua, yang ketiga yaitu stadium ketiga, dan yang terakhir adalah stadium keempat. Ada faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan kanker payudara? Yang pertama, ada umur. Bagi perempuan yang berusia kurang dari 40 tahun memiliki risiko lebih kecil daripada perempuan yang berusia lebih dari 40 tahun. Yang kedua, ada jenis kelamin. Bagi perempuan memiliki faktor lebih besar untuk mengalami kasus kanker payudara. Menurut penelitian di Inggris, 99% kasus kanker payudara ini dialami oleh perempuan dan hanya 1% yang dialami oleh pria. Lalu faktor penyebab yang ketiga ada umur menarche. Perempuan yang mengalami menarche lebih awal, yaitu kurang dari 12 tahun, memiliki resiko yang lebih besar daripada perempuan yang mengalami menarche lebih lama. Lalu faktor resiko yang selanjutnya ada umur menopause. Resiko kanker payudara terbesar jatuh kepada wanita yang terlambat mengalami menopause. Selain itu, faktor genetik juga memiliki peran besar. Jika salah satu keluarga memiliki riwayat kanker payudara, kemungkinan besar keluarga lain mengalami kanker yang sama maupun yang berbeda. Selanjutnya ada faktor paritas. Faktor paritas ini merupakan jumlah anak yang sudah dilahirkan. Resiko kanker payudara lebih besar jatuh pada wanita yang belum pernah melahirkan atau mempunyai anak daripada wanita yang telah melahirkan. Lalu kanker payudara ini bersifat apa sih? Kanker payudara merupakan tumor ganas yang tumbuh dalam jaringan payudara. Apabila dalam tubuh kita terdapat pertumbuhan sel yang abnormal atau berlebihan, maka akan timbul suatu benjolan atau yang dapat disebut dengan tumor. Nah, benjolan ini dapat bersifat jinak dan juga ganas. Benjolan yang ganas inilah yang dapat disebut dengan kanker. Kanker mempunyai sifat khas, yaitu menyebarkan tumor ke bagian lain di seluruh tubuh. Penyebaran ini disebut dengan metastase. Lalu, ciri keganasan pada kanker payudara ini ada apa saja? Ini berdasarkan stadium atau stage dari kanker payudara. Pada stadium yang pertama, biasanya tumor masih berukuran kecil dan masih berada di tempat asalnya. Pada stadium 2, tumor sudah lebih besar daripada stadium yang pertama, namun belum. Pada stadium yang kedua, biasanya tumor lebih besar daripada stadium yang pertama, namun belum menyebar ke jaringan lainnya. Pada stadium 3, kanker sudah lebih besar daripada stadium sebelumnya dan sudah menyebar ke jaringan lainnya, seperti pada kelenjar getah bening, yaitu pada kelenjar ketiak, dan ada juga pada kanker payudara yang bersifat apert atau memecah kulit. Pada stadium 4, kanker payudara ini lebih menyebar lagi dari tempat asalnya ke organ tubuh lainnya seperti tengkorak, tulang punggung, paru-paru, hati, maupun panggul. Hal ini disebut dengan kanker sekunder atau metastasis. Lalu penanganan apa saja yang dapat dilakukan pada kanker payudara ini? Sebelumnya perlu diingat bahwa penanganan ini disesuaikan dengan stadium dan tingkat perkembangan kanker tersebut. Penanganan pertama yaitu pembedahan. Pembedahan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu operasi yang hanya mengangkat tumornya atau disebut lektomi. Dan yang kedua yaitu mengangkat seluruh payudara atau mastektomi. Nah, mastektomi ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu radikal mastektomi, yaitu operasi pengangkatan tumor yang ukurannya kurang dari 2 cm dan berada di sisi payudara. Operasi ini selalu dibarengi atau bersamaan dengan pemberian radioterapi. Lalu yang kedua yaitu total mastektomi, adalah operasi pengangkatan seluruh payudara. Penanganan selanjutnya ada radioterapi. Ini dengan tujuan untuk membunuh dan menghancurkan sel kanker. Lalu penanganan selanjutnya ada kemoterapi, yaitu terapi yang dimasukkan melalui intravena atau oral, sehingga obatnya dapat langsung masuk ke sistem tubuh penderita.
Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah.